Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Pelabuhan Karanghantu di Serang, Banten selalu riuh sejak fajar. Kapal-kapal nelayan merapat membawa ikan segar. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Dan buruh angkut berpeluh menggotong karung-karung berisi barang. Namun di tengah hiruk pikuk itu ada sosok yang kehadirannya bisa membuat suasana mendadak sunyi. Bahar. Bahar bukan sekedar preman, ia legenda kelam pelabuhan. Tubuhnya tegap, hampir 2 meter, bahu selebar pintu. Kulitnya penuh tato naga melingkar di dada, macan tutul di punggung, dan mantra-mantra berhuruf pegon di lengan. Wajahnya keras seperti batu karang, matanya tajam tapi dingin, seperti mata orang yang sudah terbiasa melihat darah. Orang-orang di Karanghantu percaya Bahar kebal senjata. Cerita itu bukan sekedar kabar angin. Pernah suatu malam terjadi bentrokan antara Bahar dan geng saingan dari luar kota. Salah satu lawannya mengeluarkan pistol rakitan dan menembaknya dari jarak dekat. Suara ledakan memecah udara, tapi yang terjadi membuat semua orang terdiam. Peluru memantul dari dada Bahar, hanya meninggalkan memar kecil. Bahar bahkan tertawa, lalu merobek baju untuk memamerkan dadanya yang tak tembus. Ilmu kebalnya berasal dari ajian yang ia dapatkan dari dukun sakti Ciwandan, seorang tokoh gaib yang jarang terlihat di keramaian. Konon, Bahar menjalani ritual berat selama 40 hari di hutan pinggir pantai. Berpuasa, memakan hanya kelapa muda, dan memandikan diri di muara setiap malam. Sebagai penutup, dukun ini memasukkan susuk besi ke tubuhnya, disertai mantra-mantra penolak bala. Sejak itu, tidak ada golok, pisau, atau peluru yang mampu menembus kulitnya. Dengan kekuatan itu, Bahar menguasai pelabuhan Karanghantu. Ia menentukan siapa yang boleh berdagang, siapa yang harus bayar uang keamanan, dan siapa yang akan dipaksa angkat kaki. Pedagang yang menolak biasanya akan mendapat perlakuan kasar. Lapak dirusak, barang dibuang ke laut, bahkan kadang dipukuli sampai babak belur. Yang membuat warga semakin takut adalah sifatnya yang gampang tersinggung. Sekedar menatap matanya terlalu lama bisa membuat seseorang dipukuli di tempat. Tak jarang ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurung orang di gudang kosong pelabuhan hingga berhari-hari. Namun, kesombongan Bahar memuncak ketika ia mulai mengincar para pedagang Baduy luar yang datang ke pasar Serang. Orang-orang Baduy terkenal jujur, sederhana, dan menjual hasil kebun seperti gula aren, madu hutan, dan kain tenun. Bahar menganggap mereka pendatang yang harus membayar upeti padanya. Ketika mereka menolak, Bahar merampas dagangan mereka, bahkan menginjak-injak kain tenun yang dianggap sakral oleh orang Baduy. Tindakan ini bukan sekedar penindasan biasa bagi masyarakat Baduy. Menghina hasil kerja mereka sama saja dengan menghina adat dan leluhur. Kabar penghinaan itu cepat menyebar ke kampung Baduy luar, lalu merambat ke wilayah Baduy dalam yang jarang sekali tersentuh urusan dunia luar. Di antara para penjaga adat Baduy, ada seorang pemuda bernama Maulana Jaya. Tubuhnya ramping tapi berotot, gerakannya tenang, matanya tajam. Sejak kecil ia belajar silat warisan leluhur, pencak silat Cimande, Cikalong, versi Baduy yang mengutamakan keseimbangan tenaga dalam. Maulana jarang keluar dari wilayahnya, tapi ketika mendengar kabar bahwa ada orang luar yang berani menginjak kehormatan adat, darahnya mendidih. Baginya ini bukan sekedar soal dagangan yang dirampas, ini adalah soal harga diri Baduy. Dan di tanah Banten, harga diri tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuatan fisik semata. Malam itu, di bawah cahaya obor di halaman rumah adat, Maulana duduk bersila, berbicara dengan para tetua. Mereka tahu
Jika adat diinjak, seorang jawara harus turun tangan. Keputusan diambil. Maulana akan pergi ke kota mencari Bahar dan menegurnya langsung. Meski itu berarti ia harus berhadapan dengan preman yang kebal peluru sekalipun. Pasar Serang siang itu ramai. Bau ikan asin bercampur aroma kopi hitam dari warung-warung kecil memenuhi udara. Suara teriakan pedagang saling bersahutan. Sementara di antara kerumunan ada satu titik yang berbeda. Warung kopi milik Mang Unang, tempat Bahar biasa duduk setiap siang bersama para anak buahnya. Bahar duduk di bangku panjang, satu kaki diangkat ke kursi. Tubuhnya santai tapi penuh kesan menguasai. Di depannya segelas kopi hitam mengepul dan sebungkus rokok kretek terbuka. 4 anak buahnya berdiri di sekitar, sesekali menatap tajam ke arah orang-orang lewat, memastikan tak ada yang lupa membayar uang keamanan. Setiap kali Bahar tertawa, orang-orang di sekitarnya menunduk, pura-pura sibuk. Bahkan pedagang yang lewat di depan warung itu memilih berjalan memutar, menghindari tatapan matanya. Namun hari itu, di tengah riuh pasar muncul sosok yang membuat suasana berubah. Maulana Jaya berjalan perlahan di antara lapak-lapak, mengenakan pakaian adat Baduy, baju hitam polos, celana komprang, dan kain tenun hitam melilit kepala. Langkahnya tenang, matanya lurus ke depan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Seorang pedagang gula aren berbisik ke pedagang di sebelahnya, "Itu orang Baduy dalam. Pasti dia datang cari masalah sama Bahar." Yang lain menimpali, "Dia gila apa? Bahar itu kebal peluru." Maulana terus berjalan sampai berhenti tepat di depan warung kopi. Bahar sedang asik bercerita, mendongak menatap tamunya yang tak diundang. "Sampean Bahar?" Suara Maulana datar tanpa nada ragu. Bahar mengangkat alis. "Kalau iya kenapa? Kau mau dagang di sini? Bayar dulu biar aman." "Aku datang bukan untuk bayar. Aku mau minta kau berhenti ganggu orang kami," jawab Maulana. Suaranya tetap tenang tapi tegas. Sejenak suasana hening. Beberapa orang mendengar langsung pura-pura sibuk, takut terseret. Anak buah Bahar menatap Maulana dengan pandangan mengancam. Tangan mereka refleks meraba gagang golok di pinggang. Bahar tertawa keras. "Kau kira siapa dirimu berani ngomong begitu? Orang kampung, Baduy. Haha. Banyak pendekar coba tumbangkan aku, semua tepar. Aku kebal bacok, kebal peluru. Golok ini sudah minum darah puluhan orang. Jangan pikir kau bisa macam-macam." Maulana menatapnya tanpa berkedip. "Ilmu kebalmu tak ada artinya kalau niatmu kotor. Ajian itu akan runtuh." Tawa Bahar mendadak hilang. Ia berdiri, tubuhnya menjulang, lalu menepuk dada Maulana keras-keras. "Kau mau coba? Hah? Atau kau cuma datang buat pamer kain di kepala itu?" Orang-orang mulai berkerumun dari kejauhan, membentuk lingkaran tak resmi. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Udara pasar yang tadinya riuh kini terasa tegang. Bahkan angin seolah berhenti berhembus. Bahar melangkah mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Maulana. "Kalau kau merasa jagoan, kita ketemu malam ini di lapangan bekas pasar ikan. Biar semua orang lihat siapa yang tumbang." Maulana tidak mundur. "Aku akan datang, bukan untuk pamer, tapi untuk menegakkan adat." Tanpa menunggu jawaban, Maulana berbalik pergi. Langkahnya tetap tenang, tidak mempercepat, meski tatapan puluhan mata menancap di punggungnya. Bahar hanya berdiri memandang. Rahangnya mengeras, matanya menyala seperti bara. Di belakang, anak buah Bahar tertawa kecil. Tapi ada nada gugup yang terselip. Mereka tahu lelaki Baduy itu bukan orang biasa. Malam itu, langit Banten bersih dari awan. Bulan purnama menggantung bulat sempurna, memancarkan cahaya perak yang membuat lapangan bekas pasar ikan di tepi pelabuhan tampak seperti arena duel alamiah. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau amis dari sisa-sisa ikan
yang pernah dijual di sana. Orang-orang mulai berdatangan sejak selepas Isya. Ada pedagang, buruh pelabuhan, bahkan beberapa pendekar tua yang datang hanya untuk menyaksikan. Mereka berdiri membentuk lingkaran besar, meninggalkan ruang kosong di tengah. Suasana riuh rendah, penuh bisik-bisik, tapi semua mata tertuju ke arah dua titik, sisi timur dan barat lapangan. Dari arah timur Bahar muncul lebih dulu. Tubuhnya berkilau minyak kelapa. Setiap tato di badannya tampak hidup di bawah cahaya bulan. Di tangan kanannya sebuah golok panjang dengan gagang kayu hitam berukir kepala naga. Langkahnya mantap, wajahnya penuh percaya diri. Anak buahnya berbaris di belakang, beberapa memegang senjata tajam, memastikan tak ada yang mengganggu. Dari arah barat, Maulana Jaya melangkah masuk. Pakaian adat Baduy yang dikenakan sederhana, baju hitam polos, celana longgar, dan kain tenun di kepala. Ia tidak membawa senjata. Kedua tangannya menggenggam ujung sarung yang disampirkan di bahu. Bukan untuk mode, tapi sebagai alat silat yang bisa merubah jadi senjata mematikan bila perlu. Tatapannya lurus, wajahnya tanpa ekspresi. Begitu keduanya berada di tengah arena, kerumunan mulai hening. Hanya suara ombak memecah keheningan itu. Bahar menyeringai, "Kau yakin mau mati malam ini, anak kampung?" Maulana tidak menjawab. Ia menutup mata sebentar, merapal doa dalam bahasa Baduy yang halus tapi syarat kekuatan batin. Setelah itu ia mengambil posisi kuda-kuda rendah. Tubuhnya condong sedikit ke depan, siap menyerap atau menghindar serangan. Bahar tak menunggu lama. Ia mengayunkan goloknya dari atas. Tebasan cepat memotong udara. Serak! Suara bilah tajam memecah sunyi. Tapi Maulana bergeser setengah langkah, membuat tebasan itu hanya memotong bayangan. Bahar segera melanjutkan serangan bacokan beruntun dari berbagai arah, seperti badai besi. Namun setiap kali Maulana hanya mengelak sepersekian detik sebelum golok menyentuhnya. Sorak penonton terdengar. "Cepat amat gerakannya, gila, bisa lolos dari bacokan Bahar." Merasa diremehkan, Bahar mengubah taktik. Ia melangkah maju dengan tebasan horizontal yang memaksa Maulana mundur saat jarak menyempit. Bahar mendang keras ke arah perut Maulana. Tendangan itu nyaris kena, tapi Maulana menangkap kakinya, memelintir sedikit lalu mendorongnya hingga Bahar mundur 2 langkah. "Kenapa tak balas? Hah?" Bahar berteriak. Napasnya mulai berat. Maulana hanya berkata, "Aku hanya menunggu celah." Bahar marah. Ia melepaskan teriakan keras lalu maju lagi. Kali ini Maulana tak hanya menghindar. Ia masuk dalam jarak serang, memukul tepat di pundak kiri Bahar, pada titik yang ia kenal sebagai simpul otot penghubung tenaga dalam. Bahar terhuyung. Tangannya terasa berat, seolah kekuatannya merembes keluar. Penonton terdiam sejenak, lalu terdengar berbisik-bisik, "Itu pukulan titik lemah. Dia tahu cara patahkan ilmu kebal." Bahar berusaha memulihkan diri, tapi setiap kali ia mengangkat golok, Maulana selalu memukul titik-titik tertentu di pergelangan, di sisi tulang rusuk, di belakang leher. Pukulan-pukulan itu bukan sekedar fisik, tapi memutus aliran tenaga batin yang menopang ajian kebalnya. Bulan purnama terus bersinar, menyaksikan dua dunia bertemu. Ilmu kebal dibangun dengan kesombongan, melawan jurus silat yang dijaga dengan hati bersih. Dan malam itu, perlahan tapi pasti, semua orang bisa melihat bahwa Bahar mulai kehilangan keunggulannya. Bahar berdiri dengan napas memburu. Tubuhnya yang tadi kokoh kini terasa berat, seperti diikat beban tak kasat mata. Tangannya yang memegang golok mulai bergetar. Setiap tarikan napas membuat dadanya nyeri.
Ia tidak mengerti selama ini setiap serangan lawan selalu terpental dari kulitnya. Tapi pukulan-pukulan Maulana terasa berbeda, ringan, cepat, tapi menusuk ke dalam, seakan merusak fondasi kekuatannya dari dalam. Ingatan Bahar melayang. Pada malam ia menerima ajian kebal dari dukun sakti Ciwandan. Dukun itu sudah memperingatkan, ilmu ini tak akan runtuh oleh senjata, tapi ia bisa hilang oleh tangan orang yang bersih dari niat buruk. Jika kau bertemu dengan orang seperti itu, kebalmu akan sirna seperti debu tertiup angin. Selama bertahun-tahun Bahar menertawakan peringatan itu. Baginya tak ada orang yang benar-benar bersih hati. Tapi malam ini, di hadapan lelaki Baduy dengan tatapan tenang, Bahar mulai merasa peringatan itu menjadi kenyataan. Maulana melangkah mendekat, kakinya mantap, gerakan seperti air yang mengalir, tak tergesa, tapi selalu tepat. Ia tidak berusaha memukul keras, hanya menarget titik-titik tertentu. Pergelangan Bahar, belakang lutut, dan ruas leher. Setiap sentuhan membuat Bahar kehilangan sedikit lagi kendali atas tubuhnya. Penonton menahan nafas. Anak buah Bahar mulai gelisah. "Bang, udahan aja. Ini gak bener," bisik salah satu dari mereka. Tapi Bahar mendengus, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menggerogoti. Bahar mengumpulkan sisa tenaganya, mengayunkan golok terakhir kalinya. Tebasan miring dari kanan ke kiri. Maulana menggeser kaki ke depan, membiarkan bilah itu lewat setipis rambut di hadapannya. Lalu memutar pergelangan tangan Bahar hingga golok terlepas dan jatuh ke tanah dengan suara bunyi "Cedak!" yang membuat semua orang tersentak. Dalam satu gerakan cepat, Maulana menekan bahu Bahar dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menghantam titik di bawah tulang iga. Bahar langsung berlutut, bukan karena kesakitan biasa, tapi karena lututnya terasa tak mampu menahan berat tubuh. Wajahnya pucat, keringat mengalir deras, dan yang paling mengerikan baginya, ia bisa merasakan pelindung gaib yang selama ini membungkus tubuhnya lenyap begitu saja. Kerumunan mulai bersuara, "Ilmu kebalnya hilang. Bahar kalah, benar-benar kalah." Maulana menatap Bahar dari atas. Suaranya tetap tenang tapi tegas. "Kekuatan yang kau banggakan itu bukan milikmu. Itu hanya pinjaman dari alam, dan alam akan menariknya kembali bila kau salah gunakan." Bahar mencoba membalas dengan tatapan penuh benci, tapi matanya goyah. Ada rasa takut di sana. Takut bukan pada Maulana, tapi pada kenyataan bahwa dirinya kini hanyalah manusia biasa tanpa tameng gaib. Anak buah Bahar yang tadinya gagah di pinggir arena kini menunduk. Tak satu pun berani maju. Mereka tahu jika Maulana mau, sekali pukul bisa meremukkan tulang Bahar. Tapi Maulana tidak melanjutkan serangan. Ia melangkah mundur satu langkah, memberi jarak. Bahar jatuh tertunduk. Telapak tangannya menyentuh tanah berdebu. Dalam hati ia tahu pertarungan ini berakhir. Tidak ada gunanya melanjutkan. Rasa malu membakar dadanya, tapi lebih besar lagi adalah rasa lega, aneh yang belum ia mengerti sepenuhnya. Lega karena pertarungan ini tidak berakhir dengan kematiannya. Malam di pelabuhan Karanghantu menjadi saksi bulan purnama memandikan mereka dengan cahaya dingin, seolah mengukir momen itu dalam ingatan semua yang hadir. Malam ketika ilmu kebal yang ditakuti semua orang runtuh di tangan seorang jawara Baduy yang datang bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan. Bulan menyapu pelabuhan Karanghantu dengan cahaya lembut. Langit memudar dari hitam pekat menjadi kelabu tipis, dan bau ikan segar kembali mengisi udara. Lapangan bekas pasar ikan yang semalam menjadi arena duel kini langgeng. Hanya ada jejak-jejak kaki beberapa serpihan kayu dan bekas darah kering di tanah berdebu sebagai saksi bisu. Di sudut lapangan, Bahar duduk bersandar pada tiang kayu.
Tubuhnya yang besar tampak lebih kurus karena kelelahan. Luka-luka kecil menghiasi lengan dan pipinya. Beberapa memar menandakan pukulan yang mengenai titik-titik yang tak pernah ia kira akan terasa nyeri. Matanya kosong, tapi sesekali menatap ke arah laut, seolah mencari sesuatu yang telah hilang. Bukan cuma ilmu kebal, melainkan perasaan aman yang selama ini menumpang di balik keangkuhannya. Orang-orang di sekitar tidak bersorak. Kemenangan Maulana tidak dirayakan sebagai pesta. Bagi warga yang paling penting adalah kembali ke tatanan adab yang dirusak, dagangan yang dikembalikan, dan rasa aman yang dibangun kembali. Beberapa pedagang Baduy luar berkumpul menghitung kembali kain dan gula aren yang semalam dirampas. Ada yang menangis ketika melihat tenunan yang dirusak, namun banyak pula yang meneteskan air mata lega karena keadilan ditegakkan tanpa darah tercurah lebih banyak. Maulana berdiri agak jauh, menonton dengan mata lembut. Ia tidak menyombongkan diri atas kemenangan. Ada keheningan yang tidak mudah dijelaskan antara dia dan Bahar. Bukan kebencian yang memuncak, melainkan sesuatu seperti belas kasihan yang lahir dari pemahaman bahwa setiap orang bisa terjerumus jika hatinya retak. Para tetua kampung dan wakil Baduy tiba tak lama kemudian. Mereka menggelar pertemuan singkat di bawah pohon lontar. Pedagang yang dirugikan duduk menghadap Bahar. Maulana berada di kiri, namun agak mundur, memberi ruang keputusan adat. Percakapan berlangsung dalam bahasa yang sederhana tapi tegas. Bukan penghakiman untuk membunuh, melainkan aturan untuk memperbaiki. Keputusan adat diambil. Bahar harus mengembalikan semua yang ia rampas, memperbaiki kerusakan, dan bekerja di pelabuhan selama beberapa bulan untuk menebus perbuatannya. Ia juga diminta untuk hadir dalam upacara kecil yang menandai penebusan, sebuah ritual yang lebih menenangkan hati para korban daripada menghukum dengan kekerasan. Selain itu, anak buah Bahar yang terlibat secara langsung diperintahkan untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi. Bahar mendengarkan semuanya dengan kepala tertunduk. Di dalam dadanya ada rasa malu yang baru pertama kali ia rasakan. Ia yang selama ini menuntut penghormatan lewat ketakutan, kini harus menunduk dan menerima penghakiman publik. Beberapa kali air mata menetes tanpa suara. Ia mengangkat tangan, suaranya serak ketika akhirnya berkata, "Aku minta maaf. Aku tak tahu cara lain selain pakai kekerasan. Aku akan bayar." Kehadiran dukun yang memberinya ilmu, dukun sakti Ciwandan, menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Kabar mengenai ajian kebal itu sampai ke telinga beberapa orang, dan muncullah bisik-bisik tentang apakah ilmu semacam itu harus dibiarkan ada di tengah masyarakat. Di balik kerumunan, seorang tua yang dianggap sebagai perantara adat berkata pelan, "Ilmu boleh ada, tapi jika menghilangkan rasa manusiawi, ia harus dicabut atau diarahkan ulang. Kita pakai adat untuk mengembalikan keseimbangan." Dukun Ciwandan sendiri tidak muncul. Ada cerita bahwa dukun itu telah memilih hidup perseorangan di tepi hutan dan tak mau berhadapan langsung ketika hasil ajian yang ia berikan digunakan untuk menindas. Namun berita sampai ke kampungnya. Beberapa sanak saudara dukun mendatangi pelabuhan untuk mengawasi proses pemulihan Bahar. Sebuah gestur diam-diam yang menandakan setidaknya ada rasa tanggung jawab di antara pemberi ajian. Selama berminggu-minggu Bahar melakukan kerja keras. Ia membantu mengangkat karung ikan, memperbaiki rak-rak penjual yang ia rusak, dan membersihkan kanal-kanal tersumbat akibat perbuatan anak buahnya. Pekerjaan itu bukan hanya memulihkan material. Tiap kali ia mengepel lantai pasar,
Ia merasakan sesuatu bergeser di dalamnya. Sebuah pengikis gigih yang menyikap lapisan ego dan menyikap wajahnya yang sebenarnya lelah. Manusia tak lagi kebal. Orang-orang yang dulu takut padanya mulai melihatnya sebagai manusia biasa. Ada yang masih menatap sinis, ada pula yang memberi senyum kecil. Suatu pagi datang dengan seikat daun sirih. Ia tidak menunjukkan amarah, cukup meletakkan daun itu di tangan Bahar. Sebuah tanda sederhana yang dalam tradisi mereka berarti terima kasih karena kau mengakui salahmu. Bahar menerima daun itu gemetar, matanya berkaca-kaca. Maulana datang kadang-kadang, bukan hanya untuk mengawasi hukuman, melainkan untuk memastikan Bahar tidak menipu dirinya sendiri. Suatu sore ketika matahari mulai redup, Maulana duduk di sebelah Bahar yang sedang memperbaiki jalan nelayan. Mereka tidak banyak bicara. Maulana hanya berkata, kekuatan tak boleh jadi alasan untuk menindas. Kalau kau ingin berubah, mulailah dari hal kecil. Hormat pada orang yang tak punya suara. Kembalikan yang kau ambil. Dan jangan cari jalan pintas lewat ilmu yang merusak. Bahar menunduk. Sulit. Jaya dalam diri ini sudah terbiasa pakai jalan cepat. Membuang itu tak sesederhana membalik telapak tangan. Maulana tersenyum tipis. Perubahan butuh konsistensi. Orang-orang akan memaafkan lebih cepat daripada hatimu sendiri. Jika kau terus menunjukkan usaha. Ada momen aneh ketika beberapa mantan anak buah Bahar datang meminta pekerja kembali. Tapi bukan untuk mempersiapkan aksi kriminal. Mereka ingin hidup bersih. Beberapa warga yang awalnya menolak memberi mereka pekerjaan kecil. Pelabuhan lambat laun, membangun rutinitas baru, lebih aman, lebih tertib. Bahar yang dulu menuntut rasa hormat lewat ketakutan, kini mencoba mendapatkan rasa hormat lewat kerja keras. Itu proses panjang dan penuh kegelisahan. Tapi ternyata di sela-sela proses itu, Maulana pada suatu pagi pulang ke kampung Baduy dalam. Ia melewati jalur setapak yang diapit hutan, membawa kisah malam itu dan beban tanggung jawab yang terasa lebih berat daripada pedang manapun. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di tepi sungai, menatap air mengalir. Ia teringat pesan para tetua. Menjaga adat bukan berarti memaksa orang lain mati, melainkan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, antara kuat dan lemah, antara ego dan tanggung jawab. Kisah malam itu tetap hidup di mulut-mulut orang tentang jawara Baduy yang menumbangkan preman kebal, tentang komunitas kecil yang memulihkan daripada membinasakan, tentang seorang pria besar yang belajar menunduk. Namun yang terpenting, di dalam hati setiap orang yang terlibat ada pelajaran yang lebih dalam, bahwa kekuatan tanpa hati hanya akan jadi batu yang mudah retak, dan bahwa kemenangan sejati kadang bukan memenangi duel, melainkan memenangi kembali hati manusia yang tersesat. Bahar tidak berubah seketika menjadi orang suci. Ada hari-hari penuh godaan, malam-malam ketika ia merindukan masa ketika ketakutan membuat orang taat. Namun setiap kali itu datang, ia ingat sorot mata Maulana. Bukan mata yang mencari pujian, melainkan mata yang menegakkan martabat. Lambat laun pembelajaran itu menempel seperti bekas luka yang berubah menjadi garis pengingat.